Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadal Agifari dari kelas SI 4607. Kali ini saya akan menjelaskan untuk data mining itu sendiri. Oke, yang pertama adalah data mining, confluence of multiple discipline. Nah, di sini data mining merupakan ilmu yang berasal dari berbagai disiplin ilmu ataupun multiple disciplines. Nah, ini menjelaskan bahwa data mining terkait dengan beberapa bidang ilmu. Di antaranya itu ada database teknologi, statistik, visualization, algoritma, pattern recognition, dan juga machine learning, dan juga yang lainnya. Nah, di sini untuk evolusi data mining ini eh, dapat dilihat sebagai evolusi dari teknologi informasi, terutama jika dikaitkan dengan database teknologi dan juga artificial intelligence. Nah, di sini data mining merupakan perkembangan dari keterbatasan sistem basis data tradisional dalam menganalisis data yang sangat besar untuk database teknologi. Dan kemudian selanjutnya ada yang artificial intelligence, yaitu data mining ini membantu AI dalam mengolah data yang dalam jumlah besar yang tidak dilakukan secara manual, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas berbasis data. Nah, selanjutnya ada fungsi data mining. Yang pertama itu ada correlation, yaitu menemukan hubungan atau keterkaitan antara dua variabel dalam data set. Nah, contohnya itu ada dalam bisnis e-commerce. Correlation ini dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara waktu iklan yang ditayangkan dengan tingkat penjualan produk. Misalnya pada jam 7 sampai jam 9 itu terdapat peningkatan penjualan produk tertentu. Nah, selanjutnya ada clustering, yaitu adalah mengelompokkan data ke dalam cluster-cluster berdasarkan kesamaan karakteristik. Nah, misalnya di sini ada sebuah toko online, dia itu mengelompokkan pelanggannya menjadi beberapa, seperti pembeli yang frekuen ataupun sering, kemudian ada pembeli sesekali, dan juga ada pembeli yang potensial. Nah, ini untuk strategi pemasaran yang lebih terarah. Kemudian selanjutnya ada regression, yaitu memprediksi nilai variabel target berdasarkan variabel-variabel prediktor. Nah, di sini contohnya yaitu memprediksi harga tiket pesawat itu berdasarkan tanggal penerbangan, rute, dan juga ketersediaan kursi. Selanjutnya ada classification, yaitu mengkategorikan data ke dalam kelas-kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, contohnya itu ada transaksi dengan jumlah besar yang dilakukan dari lokasi yang tidak biasa, mungkin akan diklasifikasikan sebagai mencurigakan dan memicu peringatan. Selanjutnya ada time series analysis, yaitu menganalisis data yang berurutan dalam waktu untuk menemukan pola atau melakukan prediksi. Nah, contoh penerapannya di sini adalah kita dapat menganalisis data detak jantung pasien selama beberapa hari untuk mendeteksi anomali atau memprediksi kemungkinan serangan jantung. Dan selanjutnya ada association, yaitu menemukan hubungan atau pola kemunculan bersama antar item dalam dataset. Nah, di sini contohnya adalah ditemukan bahwa pelanggan yang membeli roti seringkali membeli selai juga. Nah, sehingga toko dapat menempatkan kedua produk ini berdekatan atau menawarkan paket bundling. Nah, itu merupakan contoh penerapannya dalam sehari-hari. Kemudian selanjutnya ada pentingnya data mining dalam bisnis intelligence. Nah, di sini ada yang pertama yaitu customer segmentation. Nah, di sini customer segmentation ini memungkinkan perusahaan untuk memahami pelanggan mereka dengan lebih baik dan menyesuaikan strategi pemasaran. Nah, di sini contohnya itu adalah perusahaan e-commerce seperti Amazon menggunakan data mining untuk membagi pelanggannya ke dalam segmen berdasarkan perilaku pembelian, preferensi produk, dan data demografis. Kemudian juga dari segmennya terdapat pembeli teknologi muda yang sering membeli gadget terbaru, ada ibu rumah tangga yang mencari penawaran untuk kebutuhan rumah tangga, dan juga ada orang yang berprofesional yang sering menggunakan layanan pengiriman cepat. Nah, dengan pemahaman ini, Amazon dapat menyesuaikan rekomendasi produk, iklan, dan promosi untuk setiap segmen untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Kemudian selanjutnya ada market basket analysis yang berfungsi untuk membantu perusahaan memahami pola pembelian pelanggan dan meningkatkan strategi penjualan silang atau cross-selling dan juga penjualan tambahan atau upselling. Nah, contohnya di sini ada supermarket besar atau Walmart.
Kemudian dia itu menggunakan data mining untuk menganalisis transaksi penjualan dan menemukan produk yang sering dibeli bersamaan. Nah, mereka mungkin menemukan bahwa pelanggan yang beli pasta gigi cenderung membeli sikat gigi. Nah, berdasarkan informasi ini, Walmart itu dapat menempatkan produk-produk tersebut berdekatan di rak toko. Kemudian juga menawarkan bundle diskon untuk pembelian kedua produk tersebut. Kemudian juga merekomendasikan sikat gigi kepada pelanggan yang hanya memasukkan pasta gigi ke keranjang belanja online mereka. Kemudian yang ketiga ada churn prediction, yaitu membantu perusahaan mengidentifikasikan pelanggan yang berisiko berhenti menggunakan layanan mereka, sehingga pelanggan tersebut dapat mengambil, sehingga perusahaan tersebut dapat mengambil tindakan pencegahan. Nah, contohnya yaitu seperti perusahaan Telkomsel dapat menggunakan data mining untuk memprediksi pelanggan yang mungkin akan beralih ke provider lain. Mereka mungkin menganalisis berbagai faktor seperti penurunan penggunaan layanan, kemudian ada peningkatan keluhan pelanggan, dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada fraud detection. Ini pentingnya adalah membantu institusi keuangan mengidentifikasi dan mencegah aktivitas penipuan. Nah, contohnya itu ada seperti Bank BCA dapat menggunakan data mining untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Nah, algoritma dari data mining ini dapat menganalisis pola transaksi normal setiap nasabah dan menandai anomali seperti transaksi dengan jumlah yang tidak biasa atau transaksi dari lokasi geografis yang tidak biasa, serangkaian transaksi kecil yang cepat dan berurutan. Nah, jika terdeteksi aktivitas yang mencurigakan, sistem dapat memicu peringatan untuk ditindaklanjuti oleh tim keamanan. Kemudian eh, yang terakhir ada dynamic pricing, yaitu memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan harga secara real time berdasarkan berbagai faktor pasar dan perilaku konsumen. Contohnya seperti Traveloka yang menggunakan data mining untuk menyesuaikan harga kamar hotel secara dinamis. Mungkin mereka menganalisis berbagai faktor seperti tingkat okupansi hotel, harga pesaing, musim liburan, atau event khusus. Oke, kesimpulannya, jadi data mining dalam bisnis intelligence itu membantu perusahaan mengubah data menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti, meningkatkan efisiensi operasional dan juga pengalaman pelanggan dan keunggulan kompetitif. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih.